Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Hari ini kita akan melanjutkan belajar matematika di bab 5 bangun datar. Materi ini sesuai dengan buku paket matematika kelas 4 sekolah dasar revisi 2022 kurikulum merdeka. Kita akan belajar mulai halaman 158 sampai dengan 165. Let's go anak-anak. Bangun datar yang ketiga adalah segi 4. Yang bagian A, jajar genjang. Ayo beraktivitas. Aktivitas 4, sifat-sifat jajar genjang. Alat dan bahan yang diperlukan, penggaris, pensil, dan kertas. Langkah kerja, pertama, bentuk kelompok yang beranggotakan 3-4 orang. 2. Buatlah gambar jajar genjang pada selembar kertas seperti gambar di bawah ini. Nomor 3, hitunglah ada berapa sudut. Ada 4 sudut, sudut A, B, C, dan D. Nomor 4, hitunglah ada berapa titik sudut. Ada 4 titik sudut, yaitu titik sudut A, B, C, dan D. Nomor 5, hitunglah ada berapa sisi. Ada 4 sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Nomor 5, ukurlah masing-masing panjang sisi tersebut. Sebutkan sisi yang sama panjang. Setelah kita ukur dengan penggaris, sisi AB sama dengan sisi DC, yaitu 3,8 cm. Sisi AD sama dengan sisi BC, yaitu 1,9 cm. Nomor 7, sebutkan nama sisi-sisi yang sejajar. Sisi AB sejajar dengan sisi DC. Sisi AD sejajar dengan sisi BC. Nomor 8, diskusi bersama anggota kelompok hal-hal berikut ini. A. Pada jajar genjang ada berapa panjang sisi yang sejajar? Ada 2 pasang sisi sejajar. Pertanyaan B. Apa yang kalian ketahui tentang jajar genjang? Jajar genjang memiliki 4 sisi, 4 sudut, 4 titik sudut, dan memiliki 2 pasang sisi sejajar. Nomor 9, presentasikan hasil aktivitas di depan kelas dengan percaya diri. Nomor 10, berdasarkan kegiatan tersebut, dapat kalian menyimpulkan apakah jajar genjang itu? Jajar genjang adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi, 4 sudut, 4 titik sudut, dan memiliki 2 pasang sisi sejajar. Selanjutnya kita akan belajar tentang bangun datar persegi panjang. Ayo mengamati. Perhatikan persegi panjang berikut ini. Misalnya, nama persegi panjang tersebut adalah persegi panjang ABCD. Jika memperhatikan bangun persegi panjang di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa dalam persegi panjang memiliki 4 sisi, yakni sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Dalam persegi panjang itu juga terdapat 4 sudut, yakni sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Terdapat juga 4 titik sudut, yakni titik A, titik B, titik C, dan titik D. Dalam persegi panjang juga terdapat 2 pasang sisi yang sejajar, yakni AB sejajar dengan CD dan BC sejajar dengan AD. Selanjutnya perhatikan semua sudut pada persegi panjang ABCD. Terlihat bahwa sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D memiliki ukuran yang sama dan merupakan sudut siku-siku. Selanjutnya kita akan belajar belah ketupat. Perhatikan belah ketupat berikut. Misalnya nama belah ketupat tersebut adalah belah ketupat ABCD.
Jika diperhatikan bangun datar belah ketupat, maka kita dapat mengetahui bahwa dalam belah ketupat juga memiliki 4 sisi, yakni sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Dalam belah ketupat itu juga terdapat 4 sudut, yakni sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Terdapat juga 4 titik sudut, yakni titik A, titik B, titik C, dan titik D. Dalam belah ketupat juga terdapat 2 pasang sisi yang sejajar sebagaimana yang dimiliki jajar genjang, yakni AB sejajar dengan CD dan BC sejajar dengan AD. Selanjutnya perhatikan semua sisi pada belah ketupat ABCD. Terlihat bahwa sisi-sisi AB, BC, CD, dan AD memiliki panjang yang sama. Selanjutnya kita akan membahas bangun datar persegi. Perhatikan persegi berikut. Misalnya nama persegi tersebut adalah persegi ABCD. Jika diperhatikan persegi di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa dalam persegi juga memiliki 4 sisi, yakni sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Dalam persegi itu juga terdapat 4 sudut, yakni sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Terdapat juga 4 titik sudut, yakni titik A, titik B, titik C, dan titik D. Dalam persegi juga terdapat 2 pasang sisi yang sejajar, yakni AB sejajar dengan CD dan BC sejajar dengan AD. Semua sudut pada persegi ABCD terlihat bahwa sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D memiliki ukuran yang sama. Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D semuanya merupakan sudut siku-siku. Selanjutnya, perhatikan semua sisi pada persegi ABCD. Terlihat bahwa sisi-sisi AB, BC, CD, dan AD memiliki panjang yang sama. Nah, sekarang kita akan membahas tentang layang-layang. Ayo beraktivitas. Aktivitas 5, sifat-sifat layang-layang. Alat dan bahan yang diperlukan, penggaris, pensil, dan kertas. Langkah kerja pertama, bentuk kelompok yang beranggotakan 3-4 orang. Langkah kedua, buatlah gambar jajar genjang pada selembar kertas seperti gambar di bawah ini. Langkah ketiga, hitunglah ada berapa sudut. Ada 4 sudut, sudut A, B, C, dan D. Langkah keempat, hitunglah ada berapa titik sudut. Ada 4 titik sudut, yaitu titik sudut A, B, C, dan D. Langkah kelima, hitunglah ada berapa sisi. Ada 4 sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Langkah keenam, ukurlah masing-masing panjang sisi tersebut. Sebutkan sisi yang sama panjang. Sisi AD sama dengan sisi AB, yakni panjangnya 2,5 cm. Sisi CD sama dengan sisi CB, yakni 1,6 cm. Langkah ketujuh, tarik garis pada kedua diagonal layang-layang sampai perpotongan di titik O. Nah, kita tarik garis ya dari A ke C, kemudian B ke D, maka akan berpotongan di titik O. Langkah ke-8, ukur sudut hasil perpotongan kedua diagonal tersebut, yaitu 90 derajat. Langkah 9, ukur panjang OB dan OD. Panjang OB sama dengan OD, yakni 1,3 cm. Langkah 10, diskusi bersama anggota kelompok hal-hal berikut ini. Pertanyaan A, berapa panjang sisi yang berdekatan sama panjang? Tuliskan. Jawabannya 2 pasang, yaitu AD sama dengan AB dan CB sama dengan CD. Pertanyaan B, berapa besar sudut yang terbentuk dari hasil perpotongan kedua diagonal tersebut?
90 derajat, yaitu membentuk sudut siku-siku. Pertanyaan C, apakah panjang OB dan OD sama? Jawabannya ya. Pertanyaan D, apakah yang dapat kalian simpulkan? Nah, berdasarkan kegiatan tersebut, dapatkah kalian menyimpulkan apakah layang-layang itu? Layang-layang adalah segi empat yang salah satu diagonalnya memotong tegak lurus sama panjang diagonal yang lain. Layang-layang adalah segi empat yang memiliki dua pasang sisi berdekatan sama panjang. Berikutnya kita akan belajar bangun datar trapesium. Perhatikan trapesium berikut. Misalnya nama bangun trapesium tersebut adalah trapesium ABCD. Jika diperhatikan bangun trapesium di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa dalam trapesium juga memiliki 4 sisi, yakni sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Dalam trapesium itu juga terdapat 4 sudut, yakni sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Terdapat juga 4 titik sudut, yakni titik A, titik B, titik C, dan titik D. Dalam trapesium terdapat tepat 2 sisi yang sejajar atau tepat sepasang sisi sejajar, yakni AB sejajar dengan CD. Selanjutnya kita akan belajar segi empat sembarang. Perhatikan segi empat sembarang berikut. Misalnya nama bangun segi empat sembarang tersebut adalah segi empat sembarang ABCD. Jika diperhatikan bangun segi empat sembarang di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa dalam segi empat sembarang juga memiliki 4 sisi, yakni sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Dalam segi empat sembarang itu juga terdapat 4 sudut, yakni sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Terdapat juga 4 titik sudut, yakni titik A, titik B, titik C, dan titik D. Dalam segi empat sembarang tidak terdapat pasangan sisi yang sama panjang. Kata lain, dalam segi empat sembarang tidak ada sisi yang sama panjang. Hubungan bangun datar. Jika telah memperhatikan ciri-ciri setiap bangun datar segi empat, dapat dibuat perbandingan sifat-sifat bangun datar dalam bentuk tabel sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas, kalian dapat menentukan hubungan setiap dua bangun datar segi empat. 1. Persegi panjang pasti merupakan jajar genjang. 2. Persegi panjang dapat juga disebut jajar genjang. 3. Persegi panjang merupakan salah satu contoh jajar genjang. 4. Belah ketupat merupakan layang-layang. 5. Persegi merupakan persegi panjang. 6. Belah ketupat merupakan jajar genjang yang sisi-sisinya sama panjang. Ayo berpikir. 1. Bolehkah belah ketupat disebut juga sebagai layang-layang? Jelaskan. Boleh, sebab semua ciri pada layang-layang ada pada belah ketupat. Nomor 2. Mengapa trapesium tidak boleh disebut sebagai jajar genjang? Jelaskan. Karena ada ciri pada jajar genjang yang tidak dimiliki trapesium, yaitu sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Nomor 3, perhatikan kalimat berikut. Diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus. Apakah ciri-ciri tersebut dimiliki oleh trapesium? Jelaskan. Jawabannya tidak, karena pada trapesium diagonal-diagonalnya berpotongan tetapi tidak tegak lurus. Nomor 4, mengapa jajar genjang tidak boleh disebut layang-layang? Jelaskan. Karena ada ciri layang-layang yang tidak dimiliki jajar genjang, yakni
diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus. Sekian dan terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan kalian semangat terus ya untuk belajar. Dukung terus channel Rajin Belajar dengan cara like, subscribe, dan share video ini seluas-luasnya ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.